Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang di Channel. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. Ain't no man to tell me. Jadi di konten ngabers kali ini Kang Dip udah undang bintang tamu ya, King of Pilih Bandung sepertinya YouTuber kamu. Langsung aja kita panggil Pak Ad. Bangga calik A. Halo guys, balik lagi sama gue Faad. Jadi di konten kali ini kita mau nge-review salah satu Bukan nge-review, ini beda ya? kontennya Kang Dip nih. bukan konten saya ini. Nah, ini ngabers nih. Oke. Ini salah waktu. Siapa namanya? Faad. Pak Ad. Oke, Kang Dip. Oke. Konten Kang Dip nih. Jadi di kali ini tuh kita ngobrol seputar otomotif atau ngobras ya. Jadi ngebahas ya obrolan. Mudah-mudahan menarik ya obrolannya. Karena kita lagi coba-coba juga. Coba-coba juga. Oke. Kalau gagal coba lagi ya. Oke. Jadi di kali ini tuh Kang Dip mau penasaran sih sebenarnya, bukan mau ya, lebih ke penasaran sosok Pak Ad kan yang dia lihat di YouTube gitu ya. Dan dia YouTube tuh review motor metik gitu. Nah, sebelum jadi YouTuber review motor tuh ngapain sih kegiatan Pak Ad? Ini formal apa santai ini? Santai aja kan? Ngopi itu aja udah ada. Saya sebenarnya orang kampung. Orang kampung. Jadi nggak biasa gini nih, nggak biasa gini. Ya enjoy aja lah. Enaknya kayak gimana kayak gini. Apa ya? Nggak Ini apa-apa. izin dulu santai buat aja. yang punya channel karena sedikit kampungan. Saya Sedikit kampungan, nggak apa-apa. Kata orang juga di YouTube saya mah di komen, bang gaya ke apa ke? Mandi kayak. Banyak banget. Oh, Kelihatannya kayak nggak mandi kan ini ini. mah apa adanya ya. Betul. Jadi gimana lagi karena saya juga kalau nggak mandi juga punya pacar dan Nah, dia nggak usah mandi. jadi hidup tuh mending apa adanya daripada ada Ada apanya. apanya. Betul kan? Jadi enjoy aja lah, minum dulu. Oh, jadi thank harus you banget. disuguhin nih. Betul, untuk Kang Dip udah ngundang Faad di podcastnya Deddy kok. Kang Dip Oh, Kang Dip channel. Jadi ditampil ini untuk sponsornya Ada. bisa Ada. masuk. Kang Dip sambil ngerokok ya. Oke. Apa-apa ini berarti ngebul-ngebul? Nggak apa-apa, santai pokoknya di Kang Dip mah bebas lah, mau ngerokok, mau jubir balik, sambil tidur. Tapi kalau sambil tidur Kang Dip bingung nih ngobrolin sama siapa. Lagi jadi live yang tidur-tidur. Nah gitu, ada yang ini joget gitu. Jadi Pak itu sebenarnya nggak nge-vape sama nggak ngerokok ya. Ya, Nah, tapi karena ada liquid dari Prostreet, ini keluaran terbarunya dari Prostreet juga, yang pertama-tamanya brand otomotif. Itu ngeluarin liquid. Iya, dan rasanya enak banget. Ini yang rasa Bloodberry, harganya cuma sekitar 100 sekian ribu lah, murah banget. Jadi brand lokal. main lokal Prostreet ya, Front of Bandung pokoknya. Tuh. Kang Dip juga nggak ngepot kayaknya, nanti kayak nyobain lah. Coba kita cobain aja. Nah nih, jadi nama tuh siapa sih sebenarnya, kan orang kenal tuh Pak Ad. Apa nanya nama? Heeh. Di channel Pak tuh belum dibongkar loh namanya. Belum Pak. dibongkar, makanya di channel Kang Dip harus kebongkar. Karena baru ada yang nanya, jadi kenapa sih namanya Pak Ad? Kan rada geluh ya. Asa orang mah manggil teh Aldi, Asep, Kang Dip dendeng gitu ya. Ini mah Pak Ad, kan asa kagum. pakai P nya Pak Ad. Kagak pakai M kan? Jadi kenapa namanya Pak Ad tuh sebenarnya gara-gara nama saya tuh Arab banget. Arab. Jadi Muhammad Fadilah Setiawan. Bagus banget namanya. Kenapa seperti itu? Karena ejaan dari bahasa Arab Fadilah itu kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, ini koreksi kalau salah. Menurut keluarga kasih namanya jadi sesuai Arab. A-nya 2. Fadilah. Oh, Fadilah. Betul. Jadi nama aslinya tuh Fadilah gitu. Fadilah. Kalau di Tapi Indonesia ya. iya,
Karena kebanyakan nama di Indonesia tuh kalau ada Fadil tuh paling Fadila, kalau nggak Fadil. Kalau cowok kan. Kalau cowok Dila juga bisa ya. Betul. Jadi sering banget ketemu teman sekelas atau teman se-circle yang namanya juga Fadil. Fadil. Karena nama saya bukan Fadil atau Fadila aja, tapi kok ada Hila, jadi dipanggilnya udah Oh, masih ada masih kokolanya juga ya. biar beda. Biar beda. Jadi ya udah diterimakan saja ya Jadi gitu. Muhammad Pak Adila Setiawan, betul? Ya, setiakawan gitu. Oh, Setiawan, Betul. Setiawan. Mantap. Nah, sebelum itu tuh Kang Dik kan sering lihat-lihat Pak An di film motor gitu. Nah, sebelum jadi reviewer motor tuh kegiatan Pak An tuh apa sih di latar belakang Pak An tuh apa? Backgroundnya gitu ya. Backgroundnya Apakah seorang anak pembalap atau anak dari seorang mekanik karena bengkel? Willy-Willy-nya tuh jago kan, bisa dibilang Pak An tuh dari anak-anak ngabers di Bandung tuh Lord of Willy di Bandung. Enggak. Ada yang lebih seru ya. Ada yang lebih seru, Supermoto ya. tapi Willy-nya si Pak An tuh panjang gitu. Elakin loh ya dia Kayak masa depan. masa depan panjang, mau cerah. Jadi sebenarnya backgroundnya bukan dari motor, Atau dari motor dari mana? dari tadi saya di sini Pak. Terus makan dulu makan. Jadi ini pengen dicip dulu atau Boleh gratis. Lihat-lihat ini tuh biar ditakan. Ah, itu sob. Coba kita coba Santai aja di kanggit malah. martabak kriung gede bagi. Gede bagi. Santai makan dulu. Ini kalian yang kalian beli martabak bisa langsung pesen di ya Jangan disebutin. ini enak banget pokoknya kalau udah beres makan juga jawabannya pasti bermutur setidaknya sedikit. Ini ada protein tinggi dari telur. Tuh orang kampung udah disusutin. Lanjut nih latar belakang Pak itu kan bukan dari dunia otomotif ya, Sama dari sekali, mana Pak. tuh? Jadi cerita awalnya tuh waktu seorang anak biasa Anak kampung. yang dilahirkan untuk menjadi seorang muslim yang tangguh. Allahu Akbar. Jadi banyak banget yang nggak percaya kalau nanya mana nih nanang wae sih kata teman-teman kan. Ngaji, Fatma dulu backgroundnya sebenarnya emang anak DKM banget. Tapi benar sih kami pernah lihat story kamu ya yang hafalan di Quran tuh, sambung hafalan Quran Itu nggak sombong ya. nggak sombong, cuman lebih ke apa ya? Kok jadi malu diri sendiri ya? Seorang kan kita taunya Pak tuh di jalan, ugal-ugalan gitu ya, berandal, tapi pas lihat story-nya yang lanjut hafalan Quran, kuningan subhanallah, jadi pengen belajar orang sama Pak An ngaji. Jadi banyak yang nggak percaya juga. Aku tuh SMP, SMA jadi dua-duanya ketua rohis. Ketua OSIS? Ketua rohis. Oh, rohani Islam. Betul, tapi banyak yang nggak percaya. Terus di SMA 27 juga tuh kan alumni 27 ya. Anak sini tau lah 27. Dekat lah. Mau SMA. bagian sawah ya nya, SMA sarta yang walungan. paling besar Oh, di Luhur 27 mah ya? 27 di Gede Baru. Ah, anu hari pernah walungan. Yang pokoknya itu sekolah terbesar sejauh barat karena sawah. Saya bangga sekolah di situ. Jadi duta Quran ya SMA 27. Oh, Saya subhanallah. duta Quran. Betul. Apa ibu? ente kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Jadi dulunya ketua rohis. Terus selama SMA tuh Pak juga termasuk orang yang sangat atletik. Dulu pernah bola mah kan kita dulu SD kecil ya. Ya. Itu mah bola aja. Jadi ikut kapan jaluk. Kamu si Dolik, saya musuh kamu dulu. Oh, yes. Ngeri. Terus ikut futsal Juga. futsal Famos itu sempat jadi mau jadi tim inti tuh dulu Famos kan ada sekolahnya gitu pengen ditarik ke timnas yang ikutan kayak Famosnya dulu Persibnya Bandung lah kalau di futsal lihat pas pengen ditarik itu udah jadi tangan kanannya banget coach almarhum dulu yang coach dari luar kan coachnya Famos dari luar udah jadi tangan kanannya banget ternyata almarhum meninggal dunia coachnya jadi pas kayak kayak nggak enak, nggak tahu kenapa jadi down ya. Jadi keluar dari futsal. Jadi nggak tahu kenapa. bukan dari otomotif ya, backgroundnya dari olahraga atau iya masih jadi atlet. Atlet. Udah beres Famos itu malah jadi suka sepeda. Oh, dari futsal langsung ke sepeda? Sebelum sepeda saya atlet taekwondo dulu. Oh, taekwondo. Jadi sempet jago sepeda. lah ya, kalau juguran bisa loh ya.
sempet jadi sabuk ini coklat. Lain Sebelum sabuk itu. iya pramuka. Tadinya sih sabuk osis. Kena ikan pencet Maaf. Sempet jadi sabuk itu terus ikutan komite. komite. Jadi Itu dari karet sabuk warna apa? coklat. Coklat. Karena kenapa keluar juga gara-gara dulu masih kecil dan nggak boleh langsung sabuk hitam. Oh. Harus umur berapa gitu di Padahal kamu udah jago banget ya. nggak jago banget sih, paling juara kejurda doang di Gor Citra. Edan. Prestasinya udah dari itu umur berapa? Alhamdulillah itu SMP lah, SMP awal udah kelas 1 kelas 2an. Kalau saya mah SMP masih adu kaleci dulu. Nah, SMP mah dulu Enggak. memang layangan. Oh, menang layangan. Terus lanjut ke sepeda. Udah gitu baru ke sepeda. Sepedanya sepeda apa? Sepedanya dulu BBM kan, bukan BM. Astagfirullah. Hampir ya. Jadi baik, tapi masih kayak dulu semua orang juga merasakan seorang laki-laki memiliki sepeda pengen ajelengan biar keren di mata temannya. Jadi dari kecil tuh udah jadi kawarinya. Betul. Pas film gitu, saya mah kasaparwa wae ya. Main adu bubur nih kan kayak Iya. sepeda. Siur gitu gitu umur dari aja kan. Saya mah yang beraninya berarti. Wis. Saya coba lompat-lompat gitu. Ternyata ada teman yang dekatnya malah circle-nya bukan BMX. Oh. Padahal waktu itu lagi rame-ramenya gue BMX tuh. Gue BMX Pernah dulu itu ya, kan. itu rame banget. Sempat kami juga main-main Iya. BMX dulu. Teracun kan ya kita gara-gara ada serial TV Go BMX. Nah, tapi malah nggak di Go BMX. Temen malah tiba-tiba yang circle Go BMX main sepeda downhill. Oh, main downhill. Kalau uang atuhnya Iya, sawah lagi. Terus tiba-tiba diajakin main downhill. Ya udah BMX-nya diganti, dijual, belilah sepeda. downhill. Kalau sebutnya tuh full sus, depannya Full suspensi, tengahnya ada suspensi. Oh, tapi jadi masih full yang sus tuh atunya full suspension. betul depan belakang. Tapi masih kayak iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Akhirnya ke track anak-anak sepeda dulu yang main-main Daerah tarik mana lah tuh? di Palintang. Oh, Palintang. Daerah-daerah sana. Kayak alhasil dibilang ada bukan bapak-bapak ya, komunitas yang lebih senior di Downhill tuh kayak ini anak punya peluang nih. Orang mah ada asa namun di kitu teh sih ganu lagi teh gini. Terus orang ngiluan lomba wae gitu. Bercanda. Pertama kali ikutan lomba ke Jurda. Langsung ke Junda. Tapi iseng. Iseng gitu. Bukan iseng lagi nulis lagi orang ramean. Karena circle itu ikut semuanya ikut lomba. Berudak itu pokoknya anak sepeda terbesar di Jawa Barat ada namanya grup lainnya dulu kan masih main lain ya. Goes itu Pak salah satu dulu BBM-nya apa tuh? itu kelamaan. Iya, gitu mah zaman SD ya Zaman saya Iya, masih jauh itu. Orang kampanye kolot ini. Terus ikutan Jurda itu. Akhirnya pas udah ikut ke Jurda, Podium tuh. Beda nyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Podium berapa tuh? Saya seeding run tuh kayak di MotoGP-nya kualifikasi lah. Kualifikasi. Teman saya yang saya sering minta ajarin namanya ada Dejiro. Ajarin dong ini dia asli keturunan Jepang tapi udah WNI orang Indo. Ajarin lah gini. Iya hayu. Saya ngikutin dia. Orang Jepang mau main sepeda gandengnya. Soalnya mau di ini suka kayak ini. Lanjut. Ranking. Udah. Udah beres gitu langsung. Quran tadi. Ya Allah ini hamba mohon ampun. Ini mau bercanda doang guys ya, jangan dicontoh. Ya, Anak laki-laki mau bicara. yang berisik kan motornya yang dari Betul. Jepang bang. Udah beres gitu lanjut lomba. Ternyata dia yang ngajarin Faat tuh dia posisi ke-7 seeding run. Faat posisi ke-3 lebih kencang dari dia. Oh, jadi yang ngajarin Pak Adu malah Malah kalah. kalah. Pak ketiga. Betul. Edan mana ini? Nggak tahu kenapa. Coba masih kualifikasi. Masih kualifikasi. Pas besoknya biasanya kalau downhill itu kualifikasi Sabtu, balap aslinya kayak MotoGP Minggu. Pas Minggu balap, ya alhamdulillah mempertahankan di posisi ketiga. Yang teman ini alhamdulillah posisi kelima. Padahal itu baru nyemplung ya, baru terjun ke dunia yang Pertama resmi. kali itu, iya betul resmi banget. Dia ternyata kelima, masih podium tuh karena podium balap kan rata-rata sampai 5 ya. Masuk kelima, ya makin deg-degan. Ya udahlah, udah ada teman yang lebih jago. Mungkin dia kemarin kualifikasi tuh ada trouble atau apa. Karena emang saya berguru ke dia dong, masa dia lebih jelek sih. Ternyata waktu final saya kedua apa? Oh, Alhamdulillah. Itu kedua dan pertama kali di Cikole. Eventnya Cikole Jawa Barat Track ID kalau nggak Jadi salah. kayaknya beres event itu tuh yang ngelatih Pak An jadi Pak yang ngelatih. Enggak, beres dari situ malah yang teman ini bukan punung ya, lebih kayak mungkin bukan rezekinya di situ, jadi dia udah nggak main sepeda lagi. Beres lomba di detik itu
waktu yang kualifikasi itu Faat tiba-tiba ditarik sama timnas. Oh. Ibaratnya Persibnya downhill lah. Persibnya Di kota di Bandung. Iya, di kota Bandung tuh paling gede tim downhill tuh namanya Zero Tutu. Itu dari pertama kali downhill 1998 diadain di Indonesia tuh tim itu yang bawa ke Indo. Orang nggak begitu nyimak nih downhill, nggak tahu soalnya nggak begitu. Ya, tapi terekspos. tahu lah ya. Ya, karena benar nggak terekspos. Makanya ini Pak pengen banget cerita, bukan sombong, biar tahu olahraga tuh nggak cuma bola. Soalnya kalau Banyak banget. yang kami tahu di Bandung tuh skate ya. Ya itu anak-anak berandalan Bandung, skate, BMX yang otomotif gitu-gitu aja kan. Musik kan ya. Ya rame-rame karena kan Asian ya. Kirain kan Bandung jauh kabur ya, sudah nggak ada di Bandung. Downhill Juga orang Kalimantan doang. Udah beres gitu, pas sidingan tuh dipanggil sama bosnya itu yang downhill di Bandung itu beres gitu. Kamu bagus mainnya, bla 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 bla, ngobrol dan lain-lain. Kirain bisa ngobrol doang, dia tiba-tiba nyeletuk. Dan enggak, kirain Pak juga bercanda, dia ngomong kayak kalau nanti final 5 besar lah, kamu ikut saya ya, nanti kita berangkatin timnas, kejurnas dan lain-lain gitu. Udahlah ya. Biasanya kan kalau dimotivasi ya maksudnya. Iya, siapa tahu ya. Motivasi itu biar lebih semangat kan. Enggak berharap pengen direkrut juga. Pas finalnya kedua, langsung gak ada kabar tuh. Ayo udahlah, udah menang kedua gini, alhamdulillah. Pas pulang ternyata lihat HP dikabarin, kalau besok mau tanda tangan kontrak langsung ke rumah aja ya, sepeda disiapin. Dulu balap pakai sepeda yang harganya cuma 7 jutaan. 7 juta. Itu pun kumis-kumis ke orang tua sama ke tante. 7 juta kan tahun 7 juta buat dipakai downhill itu spek paling rendah, paling murah. paling murah. Karena emang downhill tuh spek yang udah pro-nya mah edannya. Sekarang bahkan 200 juta satu sepeda. Beli mobil udah. Kayuhan di Pengen tapi kan hobi. hobi itu mahal. Betul. Udah gitu ternyata di kontak sama yang itu, kalau mau kontrak nanti dikasih sepeda, dikasih juga bukan dikasih ngasih ya, inventaris lah. Kamu Iya. balap pakai ini gitu. Yang harga 26 jutaan. Emang dipropolin buat balap gitu. 20 jutaan. Akhirnya nggak percaya nih. Pas datang sepedanya udah disiapin. Mantap. Kamu udah mau pulang, masya Allah pas dibawa pulang senangnya nonton main itu. Udah beres dari situ, itu cerita awal ya. Setelah itu jadi kejurnas, dan kejurnas pertama juga di Pekalongan. Itu tuh Jawa Tengah ya. Kalau bola tuh kayak Liga 1-nya lah. Oh, Liga 1. Indonesian Downhill Series yang paling downhill mah paling edan lah itu. Kalau menang itu udah naik lah namanya. gila lah, udah Liga 1 banget. Pas pertama kejurnas juara 2 lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, itu gimana gak bangga. Ada nih piagamnya, bukan cuma omongan kan? Ada. Nanti kita tunjukin foto piala-piala sama juaranya. Sedikit ya. Sedikit. Nah itu dia, takutnya pada nggak percaya. Sedikit. Nah, ini juga. Udah beres gitu langsung ikut kejurnas, udah juara beberapa kali juara. Akhirnya yang paling edan itu tuh, tapi jadi bikin Faat SMA-nya kurang, masa sekolahnya kurang. Nah, ini menarik nih setelah ngebahas latar belakang Pak. Dia dulu kegiatan sebelum gabung di dunia otomotif, background pendidikan Pak itu seperti apa nih? Seru kayaknya. Ya gara-gara downhill itu, jadi Faat selama di SMA tuh kelas 1, kelas 2 nggak pernah masuk. Oh dari, tapi awalnya tuh SMP, terus SMA, terus pas SMA udah mulai direkrut tuh. Kelas 3 lah, kelas 3 ikutan lomba yang pertama itu ke Jurda. Akhirnya kan SMA udah mulai jadi timnas ya, atlet benar gitu. Akhirnya dia danin, udah beres menang dari situ, jarang masuk kelas 1 kelas 2 SMA. mabal tapi mabal positif. Bahasa Bandung Bahkan nggak mabal. sama sekali belajar kayak Berapa lama tuh? sama teman sekelas pun kurang dekat selama 2 tahun. Karena beres dari 2 tahun udah jarang lah. Tapi sekolah naik kita tuh. Alhamdulillah. Udah prestasi. Sudah prestasi bos, aman ini mah. Terima kasih SMA 27. Namanya teh apa sih kalau ini teh? Izin nggak masuk buat Itulah pokoknya saya lupa. Oh, dari ini. Udah lama sih mau jaga, Mana? Dispen. Paling sering dispen dulu. Dispen deh. Sih mau dispen wae. Tapi awalnya juga dilarang sama sekolah. Kita bukan olahraga edan. Setelah tahun kedua ternyata Pak juga alhamdulillah juara 3 Asia Downhill. Sampai Asia juga. Terus dari downhill itu teh akhirnya mah sekolah ngizinin karena bawa nama baik sekolah. Iya akhirnya. Terus udah beres Asia itu diikutin tes event Asian Games, tapi kan karena belum umur ya masih ikut yang junior, belum yang pro event Asian Games. kelima. Asian Tadi Games. Asia. Yang itu Asianya tapi
Asia aja gitu. Asia. Bukan Asia yang Yang versi isi luas, game ya. yang kayak gitu. Game. Kasih gamenya tes eventnya kelima alhamdulillah gitu. Udah beres gitu, udah beres di sekolah dipanggil koran ini lah, sekolah dukung lah. Betul. Iya, umur SMA 27 kalau nggak salah teh 27 teh kan baru ya. Iya, baru. Tahun berapa lah saya Baru. tahunnya teh dulu sawah. Paling soalnya. terakhir sih itu, saya paling terakhir. Soalnya tahunnya saya sawah dulu. Kalau ngabuburit suka ke sana naik motor gitu. Tapi gede ya. Gede kan gede juga. Juput teh jangan bung deh. Itu sama, tapi sekarang udah bagus sih. Sekarang udah Kemarin bagus. terakhir main alhamdulillah. Kalau udah punya Sumarekon nih deket Pinggirnya ya yang kaya. sananya GBLA masa sih sama. Jadi ya gitu, SMA-nya ceritanya alhamdulillah ada Seru ya. sedikit-sedikit, tapi karena beres dari situ tiba-tiba nggak tahu kenapa hilang dari dunia. Oh, iya. Karena tahu ini mungkin curhatan para atlet ya, bukan saya menjelek-jelekan pemerintah atau pengurus sepeda, tapi emang karena olahraganya kurang dilihat kayak sepak bola. Sabornya ya, sabornya. Jadi emang faktanya banyak oknum yang misalnya dari atas buat atlet ini dikasih, udahlah dia Porda dikasih 2M misalnya ya, turunnya cuma 5 juta kan. Bahkan ada kakak kelas juga, bukan kakak kelas sih, kakak tingkat yang lebih senior, dia udah masuk PON, juara 3, bawa Jawa Barat menang, hadiahnya dijanjiin 50 juta, itu pun dianjuk. Pas jadi 500.000. Nggak tahu, itu mah cuma Allah dan pengurus yang tahu. Ya itu udah. Jadi semoga Buka mata. olahraganya lebih diketatkan Mungkin lagi. yang sering disorot tuh kayak sepak bola, Iya, gitu aja. Sepak bola yang gede basket, mungkin ya futsal, nah cabang-cabang yang lain mungkin dikebelakangkan Padahal yang lain lebih berisiko padahal. Pak pun ini patah. Collarbone patah. Udah sering ini collarbone patah. Ini patah. Di Surabaya, ini di Malang, ini aduh lupa di mana ini patah. Terus ini nih kalau pesepeda kenanya ini biasanya. Kenapa biasanya? Oh, ngobrol terat itu Allah Gara-gara emang bukan over olahraga ya. Ini sering dimainin edan. emang Kayak diperit pisan diperit ya. namanya. Karena kalau atlet biasanya yang cepat rusak itu emang atlet biasanya badannya tuh rusak karena emang digeder gitu. Ya meskipun main sepeda lagi kan ada fitnessnya juga kan, Betul. namanya main sepeda kan. Gak seukur main sepeda, kamu udah dia macam nanti luhur kehandap nggak sesuai digoyangkan cip saha nggak turun gitu di bose. Bosnya itu kan ada time-nya. Betul itu jadi power edanya gitu lah cerita Power, jadi jadi- Nah setelah itu dari pertama nggak bahas ya akhirnya dari situ saya udah kuliah. Oh kuliah. Kuliah saya bodoh ya, Kuliah di jadi mana? awalnya sih pengennya negeri, Negeri. ini nggak ada yang mau nerima saya, Di UIN. nggak ada yang mau nerima saya. Nggak ada. Betul. Karena Saya bodoh. bodoh. Bodoh dalam akademik, semoga tidak bodoh dalam agama Karena dan yang udah lainnya. mengorbankan pendidikan buat jadi atlet. Iya dari mungkin jalan. karena udah dari kecilnya dilatihnya non akademik, jadi di akademik ya bodoh. Jujur aja emang kayak enggak Tapi tambahannya bisa kan hitung gitu. dasar pak, Dasar bisi tengah duit kayak kurang di akalan gitu. Maksudnya bukan bodoh dalam artian saya nggak bisa belajar ya, lebih ke dunia itu kurang belajar aja, awam gitu. Terus Tapi kuliah, sih. akhirnya kuliahnya di swasta. Oh di swasta. Di Luar negeri gitu. Di Indo, Oh di Indo, swasta. di Unisba, Unisba keren teh nggak di negeri, di luar negeri gitu. jangan dong. Unisba teh Universitas Universitas Balai Niku Allah. Bapak. Universitas Balai Allah. Oh Balai Allah. Yang di jalan itu ya Mekarsari. Makassar. Itu saya lupa apa nama jalannya teh, Mekarwangi. Oh, itu pasti bencana abah dia. Ya betul lah itu yang dekat shelter itu loh. Shelter. Tapi orang mah pengalaman gitu. Tapi nggak masuk. Nggak masuk gimana? Masuk kota kuliahnya. Oh. Sampai semester 4 atau 5 saya jadi Jadi karena ternyata mulailah di YouTube. dari situ tuh udah mulai nge-YouTube jadi kuliah teh setengah pikiran gitu modelnya. Kuliah nggak benar, terus ekonomi keluarga lagi turun. Karena mungkin cek aku mahnya udah dari atlet kan udah ngerti waktu bukan duit. Jadi Waktu biar lebih halus waktu udah tahu waktu mau kuliah ngabisin waktu betul. mendingan ada waktu yang lebih bermanfaat Ya, akhirnya ya. lari ke YouTube mungkin ya gitu ya. Tak kepikiran jadi konten kreator atau YouTuber itu dari mana? Dari baca. Oh dari mana? Jadi- Punya pacar, kamu teh payu.
Sangat percaya kita ini mandi sekarang. Bos, dulu kayak siapa gengsi bos, juara Asia bos. Woi, apa gara-gara atlet, berarti lain gara-gara ganteng, Gara-gara waktu. gara-gara waktu. Oh, ya punya waktu ya. Betul. Habis lah. Nah, Terus terus mulai ke YouTube disuruh sama Bebe. tahun berapa tuh? Itu. Berarti tahun 2020 awal pandemi. Karena beres mulai kuliah tuh udah nggak donil kan, dari SMA sebelum keluar tuh dekat sama yang pacar kuliah disemangatin, tapi pusing banget lah kuliahnya Pak. Yang bener keluarga finansial lagi turun, tapi keluarganya ini curhatan aja ya. Iya. Bagus sih, orang tua Pak terbaik banget ngusahain anaknya untuk kuliah, tapi anaknya benar gitu. Lebih karena Pak mikirnya udahlah daripada terlanjur nanti buang-buang duit maksain banyak ke sini, udah anaknya kerja dulu, usaha dulu, kuliah mah nanti duit sendiri aja. Kamu tinggi, orang tua udah meluangkan waktu. Ya tapi Dan nggak masuk dipaksain gimana gitu ya? tuh dan ya udahlah. Jadi kepikiran itu nggak awal-awal konten itu ada ide kan dari Ide siapa? bucin. Hah? Saya ngeliatin youtuber berbucin yang cinta-cintaan. Cinta-cinta awalnya Betul. si anu otomotif nyamuk. Boleh langsung cek video pertama Pak tuh itu bucin sama Bebek. Kayak sekedar jajan ke warung di video. Halo guys, saya pacaran gitu loh. Gila lah konten Oh. gitu nya. Gagalnya sih itu. Romantis. Jadinya romantis orang mendingan The best dari situ nggak cocok. nggak naik. Betul, karena ya udah nggak niat tapi pengen nyoba sih apa sih yang rame kalau aneh nge-YouTube. Lihat-lihat juga referensi nggak tuh? Dulu ingat nggak referensi buat konten otomotif itu siapa? Belum otomotif dan Oh belum. Kita kan langsung otomotif. aku dulu jago fingerstyle juga ya. Si siapa Terus- anu orang itu? Alip Batako. Oh, batasan dengan jahat di segala Akhirnya main fingerstyle parodiin di YouTube. Dulu lagi rame-ramenya di YouTube, di YouTubers bikin kayak fingerstyle lagunya Gangnam Style yang Yang gitu, jadi body di kampung. yang gitu-gitu loh. Oh, nggak Jadi di lagu apa deh masih di kiri gitu, ternyata nggak rame juga. lama. Akhirnya di situ balik lagi ke sepeda. Tapi sepeda Sepeda gitu. sekedar ya udahlah konten Selingan. dan Yang penting bikin video. tapi nggak lomba-lomba gitu. Nggak rame juga. Nggak rame. Ya karena nggak ramenya kenapa? Saya stop bikin konten sepeda. Karena ini dioperasi ya habis puluhan juta itu. Oh, pas konten setelah itu tuh main sepeda Malah jadi crash crash di mana tuh? di Kanhai, Cipadung ke atas. Oh, Jadi ada track baru yang dibikin anak Bandung Timur. Pak emang sering jadi test ride-nya karena dia dianggap senior lah karena sering Senior. ngelatih anak-anak gitu. gede kawani gitu. Enggak, karena Kasian. udah ada generasi baru yang Faat dulu mulai SMP. Hmm. Banyak bukan penglatihan lebih ke ayo Faat Minta ayo." ajarin, Iya, ngajak lah gitu lah. Ternyata Faat lagi songong lompat 9 Oh, meter. ini apa? Show Show off. off. Ay. Niat awalnya sih nggak show off, pengen tuh cobain ada drop baru 9 meter, jadi kayak ada dropnya ini receiver 9 meter Pak. Udah biasa udah aktif Asia ini. Pede dong. Sakieu mah. Pede dong. Pede. Ternyata nggak pakai full face, Pakai helm helm skate. half face yang biasa buat sepedahan Sepedahan di jalan. Mori, iya. Yang lagi. Pede banget. Iya aja terus. Lompat, pas lompat ternyata gini nungguin. Hmm. Ini langsung ke tanah. Langsung di Sepedaan situ. belum nih. Sepeda nunggu langsung ke depan gitu ke tanah. Ini Oh, semua isinya tangan dalamnya kita tanah. nggak akan ketahan ya. Gitu. Karena emang kalau mau jam kayak gitu kan kecepatannya agak lumayan. Iya, kenceng banget. Wah, Doni nggak main-main lah ini, hancur kan badan. Makanya tadinya pengen daftar Bintara. Paling ganteng gitu. Iya teh panjang sisa apaan perjuangan. Betul ini. Jadi disyukuri aja lah. The best dari situ akhirnya Vakum kecelakaan. berapa lama tuh kecelakaan? Gara-gara di kecelakaan itu kayak, saya takut meninggal Pak. Meninggoy. Kayak- meninggoy. Soalnya kayak udah nggak bisa buka mata loh, kayak suruh melek tuh kayak hitam gitu. Tapi nggak boleh sampai tidur. Itu dianterin sama mertua, calon mertua. Kalau juga Karena keluarga susah dihubungin, akhirnya ngomongin pacar, terus keluarganya lagi santai, dijemput pakai mobil ke RS Terminal langsung operasi besar. Berapa jam? 7 jam itu operasi. Karena emang ini vital bagian kepala. Banyak lah. Pokoknya di bagian dalamnya di luar juga. ini gigi, ini mulut. Ini kan nyangkutnya setengahnya, tapi udah kebuka. Jadi Oh, ini kebuka. teh amble lah gitu nya. Iya, coba ini. Di sini dijahit 46 kalau nggak salah. Di sini 14 jahitan. Jadi yang dalamnya yang paten, yang ininya bisa dicopot. Makanya sekarang nggak punya
selaput yang kayak orang-orang biasa. Ih, merinding sih 47 jahitan Pak di jero. Nggak bisa makan sebulan Pak. Pakai sedotan bubur. Oh, iya, Kalaman capek salah banget. dioperasi di pakai bubur di sedotan di mana-mana. Pokoknya jangan mau lah buat kalian celaka-celaka gitu. Betul, makanya saya berhenti dan akhirnya main motor. Nah, di motor di anu are mana? Saya atlet downhill. Oh, gitu nih lu songong. Nah, udahlah ngebahas itu kan nanti lagi. Awal mula konten otomotif tuh kenapa? Nge-review motor nih, mungkin netizen banyak yang pengen tahu kan. Kenapa ya? Dari bucin ke downhill, terus tiba-tiba sekarang otomotif apa dikenalnya otomotif. Siapa sih yang nggak kenal manfaat? Tapi Jangun Ini si youtuber kampungan di ini. Bandung, di dia kamarnya nggak review sih. Udah SD, kayak memanfaat, kadang lu wes terkenal, seleb dari Bandung. Masih belum seberapa sih. Ya. Semoga ada yang kenal, berarti Pak kan memberi feedback baik ya. Berarti dikenal namanya baik. Mau misalkan namanya jelek kan kita dulu, mau ada yang manggil paling si Pak Kalau ada yang seneng mah berarti kan ya baik lah gitu ya dipandangnya ya gitu. kalau manggil gitu mah kan manggilnya udah Seneng gitu ya. seneng gitu manfaat. Nah lanjut. Gara-gara ini motor saya tuh pelan bos. Ambil kopi lah. Saya emang suka kecepatan ya. Oh, Akhirnya tapi saya- emang awal motor itu teh dikasih orang tua yang Betul. si jago itu. Terus saya malu. Terus saya udah main saya itu belum rame kan beres pertama bikin YouTube baru pandemi. Pandemi kan baru rame tuh muncul mekanik TikTok. Oh sebelum itu berarti mulainya. Tapi sebelum itu banget udah main gitu. Nggak tahu ada referensi modif siapa. Modif aja yang aneh-aneh ngecat lah pakai cat. Kalau yang mau apian, Ada-ada lah pokoknya. Tapi dikontenin dan akhirnya lumayan rame. Oh, dari jadi Tapi ramenya itu bukan gara-gara review bos. bukan dari itu, karena dari itu awalnya. Gara-gara Willy. Oh, Video pertama di YouTube yang FYP itu sampai tiba-tiba dilihat kenapa nih 50.000 orang yang nonton. Tutorial Willy Pak di GBLA. Oh, Makanya kenal Fuad dari dulu mah pasti gara-gara Willy dulu awal. teh ya emang pas zaman kan di support ke GBA banyak orang-orang pilih anu dibubarkan aku polisi. Betul, saya udah Iya, 3 jalan kali. mana eh. Saya mah udah kenal sama Polsek Gede Bage mah. Jadi yang masih tegar mah apa? Tegar itu yang tegar kecil Siapa? suka willy juga di sana. Wah. Oh, saya tahu ngebrand itu kan. Beda, Willy. sama yang aman-aman aja niatnya latihan kan. Jadi Willy itu lebih ke freestyle ya. Betul. Freestyle-nya motor bukan kayak drag gitu. Oh, bukan. enggak aneh-aneh. Jadi Willy mah ya freestyle ya. Kayak Sun kalau di Rider. YouTuber Sun Rider itu si Bobby ya, Bobby Sun Rider. Saya ngeliat dia pengen bisa sepeda aja bisa di bawah nggak ada mesinnya. Mana mesin tinggal digasnya bisa. Tapi kan berat motor mah kan. Tapi kan ada gas. Oh, Nah itu kebantunya. Akhirnya percaya nggak percaya sehari belajar Willy langsung bisa. Hari ketiga belajar Willy berdiri di jok langsung bisa. Seminggu udah bisa Willy Konten satu. Betul. Makanya ramai. jadi dulu kan. Alhamdulillah. LNG waktu. Jadi waktu. Oke, waktu. Oh, jadi Jadi ramai dari situ. awalnya ke otomotif teh ya motor sendiri lah jadi korban lah gitu kan si Jagur ini. Betul. Terus rame-ramenya di Willy. Nah, Hmm. kenapa kepikiran jadi buat bikin motor kayak gitu? Ya terus kan gara-gara Willy, saya pengen upgrade motor, pengen upgrade biar enak pengereman dan lain-lain, diganti juga sekalian kontenin. Ternyata kepikiran banyak yang komen, bang lo kasih sarannya gini-gini. Aduh, Jadi ngasih inspirasi buat kalau orang lain iya gitu kan? kalau ngasih inspirasi dari motor sendiri dong nggak akan cukup. Bener nggak? Karena aneh motor mana mau motor tadi dipakai di aspal. Betul. Siapa yang mau ngikutin? Mau kaum minoritas bisa dibilang ya. Akhirnya- Kapas di Bandung kan banyaknya pakai Beat, Vario, Aero, mungkin ya. Pada 2020 kan ini lain siapa yang mau lirik gitu? Akhirnya nyoba nge-review ke temen tapi masih gigi lah. Oh. Ini pakai apa? Ini pakai apa? Kerjaan calon divisa ya teman dikira Nggak pernah mandi, mah. nggak pernah mandi. Mandi 5 hari sekali. Menurut pokoknya mah Terbaik. yang teradahar deh. Mantap. Betul. Enak mah. Akhirnya ketemu Udah punya waktu banyak kan lihat lebih segar meskipun nggak mandi dia. nggak amat ya. Udah amat. Udah punya waktu soalnya. Terus kena sama Pasca. Oh, pasca yang Bulska itu Iya, bisa deh. Jadi naiknya juga salah satunya gara-gara dia. Alhamdulillah. Kita sama-sama naik tuh, naik ke Boska. Thank you Bulska, sudah video abg naiknya. Dari situ tiba-tiba naik 400.000 viewers.
konten si Bulsa. Gara-gara pertama mungkin itu konten review pertama Beat yang viral. Si Bulsa teh. Yang antara viral itu tuh cuma 2 YouTuber kalau Fuad kelihatannya ya, Fuad sama Mang Adam Hilman. Oh, Mang Adam Hilman yang Yang di Kinoy sama Oh, Kira itu, Kira. ya itu kita ramenya di YouTube di Matic itu cuma berdua dilihat-lihat ya. Di Yang, Bandung, ya? yang lain di luar ada tapi Fuad kurang kenal sama paling pembalap kayak Emerangga gitu-gitu. Tapi Oh. mereka kan nggak kayak sebesar Wari Iseng gitu loh. Jadi kalau setahu Fuad sih konten pertama review Fuad sama Adam Hilman. Awalnya. Akhirnya ketemu sama Adam Hilman juga jadi sharing. Jadi nge-YouTube lanjut. konten kreator. Ternyata dari review itu lumayan. Betul, tapi nggak dilihat lumayan ya, karena kebanyakan semakin kesini, semakin sekarang ketemu banyak koko-koko orang-orang kaya banget yang motornya Matic diedan-edarin. Hedan. Itu syukur buat dipajang di garasi. Banyak yang kayak gitu, saya belum tahu. Kenapa? Di pikiran kenapa sih nggak diekspos, bukan niatnya sombong ya? Hmm. Ini motor bagus loh gitu. Orang pasti kalau lihat ini pengen motornya kayak gini ya. Ya udah buat konten Jadi ngasih ini. referensi selain waktu juga jadi amal ibadah. Betul, jadi referensi buat orang. Jadi yang Yang selain bikin konten motor tuh ngasih edukasi sama positif lah ya. Ngasih cerminan buat anak muda Bandung tuh kayak modif tuh tapi kayak gini pakai plat ini tuh bukan sekedar gaya. iyalah itu Jadi ada faktornya kayak rem, pengamanan. kenapa ya makanya Pak niatnya ya sekalian sodako ilmu juga biar ada referensi gitu. Terus kan di YouTube Pak juga kami suka lihat dikasih tahu harganya karena biar mungkin banyak anak sekolah soalnya juga kecot kan, tuh. anak sekolah pengen beli ini kan nggak tahu harga mau nanya ke Betul. toko bingung. Nah, di Itu konten membantu banget. membantu. Tapi ada yang mencerna jelek juga. Ini Kayak- gua di sini mau kemahalan bang, gini, padahal udah dikencangkan ya. Bisa mencerna lah kalian udah dewasa. Misalnya harga ini pasarannya 1.800.000. Owner bilang 2 juta ya nggak masalah. Siapa tahu dia pakai ongkir 200.000, siapa tahu dia masak sama totalnya 200.000. Karena setiap yang jual juga Cuma beda, mungkin beda-beda harga. beda, nggak usah dipermasalahin lah. Kalau misalnya bedanya jauh banget ya berarti itu gimmick buat konten biar Gitu. kayak nggak ngerti konten aja orang kita semua jadi setting. Nah, gitu. Ini juga di setting ada skripnya. Jemuran. Jemuran. Kalau disebut gitu jempat jemuran. Tapi nggak apa-apa lah, kita mah bukan dunia tipu-tipu ya, yang penting kalian bisa nikmati. Jadi ceritanya manfaat dari dulu sampai sekarang tuh ya di video ini mungkin bisa terobati. Jadi asal usul manfaat tuh ceritanya teman-teman dari Panjang ya. Wah, panjang bisa. Dan beda Jadi, kalau gitu. misalkan nggak dibikin podcast mah ini bisa sampai jam 3 subuh benernya. 8 Jam 8 pagi. kotor. Jadi seru lah. Jadi teman-teman buat gitu aja videonya. Oh ya, manfaat Apa tuh? promoin IG manfaat ada loba followersnya kan. Pokoknya yang nonton video ini kita ini effort banget ya. Nah. Karena Fuad juga pengen bantu Kang Dip biar nge-YouTube. Fuad banyak banget nyuruh orang-orang ini nge-YouTube tuh lumayan lah walaupun gak seberapa ibaratnya ngontenin bikin konten tuh positif Nah, gitu. jadi Kang Dip tuh Dan dapet sebenarnya lumayan. pengen bikin konten. Nah, sebelumnya kan sebelum bikin Sikara tuh belum kenal sama konten kreator dan belum memahami. Jadi bingung ya, bingung nggak mau paham bikin ya. mulainya dari mana. Betul. Nah, setelah kenal dari awalnya kenal dari anak-anak Makawan, akhirnya kenal sama manfaat. Nah, manfaat tuh enak, orangnya humble banget guys, sudah ajak ngobrol dimintai pendapat ini itu tuh gampang ya. Amin. Akhirnya kita agak deket ya, jangan deketin tapi di sisi bebek cemburu. Jadi enak lah buat sharing, nah pemikiran bikin konten ini. Betul, jadi yang nonton video ini harus rame lah. Pokoknya kita bikin ini buat ditonton. Kalau ada yang nonton syukur, kalau nggak ada ya Hanya harus. we. Kudu. Pokoknya buat kalian follow IG-nya Manfaat di STWN. Nggak usah lah. Nggak usah. Pokoknya ramein aja video ini, langsung share ke teman-teman kalian. Nanti kita bakal ramein terus obras. Karena Karena skuter otomatis. betul podcast motor tuh jarang banget soalnya. Cuma paling Mas dan Dimas yang gede-gede tuh. Gede yang kecil-kecil belum ada. Khususnya Makanya- di Bandung ya belum ada ya. Kita bikin yang kecil-kecil gini biar banyak sumber-sumber dari yang nggak gede-gede gitu. Dari Kita kan ngebahasnya dari yang kecil-kecil kayak user Iya beat, kayak rame gitu aero, kan. kayak aero, jagur itu X-ray. X-Ray itu bukan Aero. Oh. Itu X-Max itu. X-ray sama X-ray cuman belakangnya beda. Tadi kakak bos. Adik kakak. Kalau nggak ada X-Ray nggak ada N-Max, Aero, S-Max Oh, nggak ada. betul, T-Max betul, apalagi betul. nggak akan ada kalau ada. Jadi see you buat kalian kan jangan lupa like, comment, subscribe, tonton terus Kang Dip channel
nyalakan notifikasi biar langsung ada video baru langsung masuk Mantap. kalian. Quotes terakhirnya pokoknya jangan pernah insecure, harus selalu bersyukur. Jangan ada kata tapi. Tapi ya, oke. Belum Jadi, manfaat. thank you banget. Ini kita sekarang mau makan dulu kalian. Lapar gitu. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa Like, comment, subscribe. see you in the next video. Dadah. Bye-bye.